Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam saat teduh dalam doa dan renungan pagi, edisi Selasa 22 September 2020. Bacaan kita saat ini dari Bilangan 11 ayat 1 sampai 9 dengan tema Berhentilah bersungut-sungut. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan berkenan atas kehidupan kami, mengantar kami memasuki hari baru hari ini. Kami menyambut dengan sukacita dan gembira, dan kami mau mendasari kehidupan kami hari ini lewat firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga sungguh-sungguh kami pahami firman Tuhan ini, dan kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Bilangan 11 ayat 1 sampai 9. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Amin. Berhentilah bersungut-sungut. Toroimi tuma nuku-nuku. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dayang sarro adalah istilah yang biasa diberikan bagi seseorang yang selalu mengeluh atau bersungut-sungut. Mengeluh dan bersungut-sungut adalah tanda orang tidak pernah puas dengan hidup yang dijalaninya. Demikian halnya yang dialami oleh umat Israel dalam pembacaan kita. Mereka membanding-bandingkan kehidupan kala berada di Mesir dengan perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena terus bersungut-sungut, bangkitlah murka Tuhan, sehingga membakar perkemahan mereka. Musa berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan atas sikap buruk umat Israel dan memohon belas kasihannya. Maka padamlah api itu. Namun dalam ayat 4-9 diceritakan bahwa bukannya umat Israel bertobat, tetapi justru kembali bersungut-sungut sampai menangis. Bersungut-sungut bukan karena kelelahan dalam perjalanan, tetapi persoalan perut mereka. Manna yang diberikan Tuhan tidak membuat mereka kecukupan, tetapi kemasukan nafsu rakus untuk memakan daging. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak hal yang membuat kita bersungut-sungut. Namun kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita.
dalam menghadapi pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Pembatasan sosial yang membuat kita selalu stay at home, tingkat perekonomian yang menurun, membuat kita berusaha hidup sederhana. Belajarlah untuk mencukupkan dengan apa yang ada, karena Tuhan tahu apa yang Dia akan sediakan untuk keperluan kita. Ingatlah, pencobaan tak akan pernah berhenti melawan, namun kasih Tuhan akan selalu mengiringi. Berhentilah bersungut-sungut. Amin. Kita naikkan doa syukur dan syafaat. Terpujilah namamu Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang setia, memelihara dan memberkati kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini, mengingatkan kami untuk senantiasa mencukupkan apa yang ada pada diri kami, untuk kami nikmati dalam hidup ini. Jauhkan kami dari bersungut-sungut, tetapi biarlah kami selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Kami percaya Tuhan tahu apa yang akan kami butuhkan. Perjalanan siara kehidupan kami hari ini, kami mohon Tuhan melindungi dan menjaga kami, beserta dengan keluarga kami. Peliharakan jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain. Kehidupan keluarga mereka hari ini Tuhan berkati. Yang sementara belajar dari rumah, sekolah, kuliah, Tuhan berkati dan berikan kemampuan kecerdasan. Yang bersuka cita karena berulang tahun dan menikmati berkat Allah, sempurnakan. Yang sakit, yang tak berdaya, yang terpapar COVID-19, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Yang dalam keletihan, yang dalam penderitaan kedukaan, Tuhan hiburkan. Yang dalam kesulitan pergumulan menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Di masa pandemi ini ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tolonglah kami ya Bapa, tuntun dan topanglah setiap kami. Kami mendoakan seluruh pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok terpencil. Tuhan berkati mereka semua mengabdi, melayani, bekerja. Menjauhkan dari setiap gangguan-gangguan, mereka tetap sehat dan mengayomi kami. Semua yang menjadi pejuang garda terdepan di negeri ini dalam memberantas, di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Tuhan berkati mereka semua. Bahkan kami yang terus berjuang menjaga dan melindungi diri, menjaga dan melindungi keluarga kami, sehingga kami selalu dijauhkan Tuhan dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, peliharakanlah hidup kami hari ini. Ini doa dan syukur kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan berkati.